Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengenalan aplikasi Minitab, ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang dicari melalui aplikasi Minitab. Sebelum ke materi, kita kenalan dulu yuk. Anggota dari kelompok 1 ada Siti Alfiah, Inka Firda Rahman, Siti Ledina Pisah, Raju Aprijaludin, dan Rika Nur Hikmah. Kami dari kelas 6A, mata kuliah Komputasi Matematika. Untuk pembahasan materi, pemateri pertama akan disampaikan oleh Siti Alfiah. Kepadanya saya persilahkan. Moderator, di sini saya akan menjelaskan pengertian Minitab, yaitu program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Software ini menyediakan berbagai jenis perintah yang memungkinkan proses pemasukan data, manipulasi data, perbuatan grafik, dan berbagai analisis statistik. Minitab mempunyai dua layar yaitu wallscape lembar kerja untuk melihat dan mengedit lembar kerja, serta yang kedua sesi command meletakkan layar untuk menampilkan hasil perintah. Perintah Minitab dapat diakses melalui menu kotak dialog maupun perintah interaktif. Untuk membuat Minitab for Windows dapat dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama yaitu klik start, yang kedua memindahkan pointer mouse ke folder mouse, kemudian geser ke grup Minitab, lalu yang ketiga klik Minitab. Setelah langkah-langkah yang tadi, maka Anda akan berhadapan dengan layar Minitab, yaitu layar sesi command, layar wallscape, dan baris menu. Nah, yang pertama yaitu di sini ada baris menu, kemudian layar kedua sesi command, dan yang ketiga layar wallscape. Untuk selanjutnya ada menu pada Minitab, yang poin 1 manip. Di poin 1 ini terdapat poin A, close, mengurutkan data. Misalkan pada kolom data C1, urutkanlah data secara naik, yaitu dari data yang terkecil ke data terbesar dan simpan di kolom data C2. Nah, perintah manip lalu ke start, ke sort, kolom S, titik 2, C1, ke store kolom S, in, titik 2, C2, sort by kolom C1, lalu ketik OK. Nah, di poin B itu nilai cross, membuang sebagian atau seluruh data. Nah, misalkan tutup kurung pada kolom data C1, hapuslah baris ke-1 sampai dengan ke baris ke-4. Nah, di sini perintahnya manip ke delete rows, lalu delete rows 1.24 ke from kolom C1, kemudian oke. Lalu I2 tutup kurung pada kolom data C2, hapuslah baris ke-2 sampai dengan 5 dan juga baris ke-10. Perintah manip lalu delete cross 2.5 10 sampai from kolom titik 2 C, kemudian oke. Untuk nomor 2 yaitu CAS Poin A, kalkulator, mengoperasikan data dengan fungsi yang diinginkan. Misalkan, operasikan data pada kolom data C1 dan tentukan nilai mainnya. Hasil disimpan pada kolom data C1. Nah, di sini perintahnya calls to calculator stores insert variable titik 2 C1 foundation statistik mean select operation mean
C1, kemudian oke. Untuk poin B, kolom statistik, mengoperasikan data dengan fungsi statistik yang diinginkan. Misalkan operasikan data pada kolom data C2 dengan fungsi statistik 2 standar deviasi. Nah, di sini perintahnya call ke kolom statistik standar deviation in input duration variable C2, kemudian oke. Untuk poin C yaitu random data, membuat data acak. Yang di poin pertama yaitu scene simple from columns, mengambil data santai acak dari kolom acak populasi yang telah diketahui dan tertulis di kotak data. Misalkan data pada kolom data C2 adalah data populasi, ambil 5 data sampel acak dari data populasi tersebut dan simpan di kolom data C3. Perintah calls random data simple from columns, simple 5 rows columns S.2 C simple in C3, kemudian oke. Nah, dibandingkan dengan perintah calls random data simple from columns, simple 5 rows from columns S.2 C2 store simple in titik 2 C4 simple with real pitchments, kemudian oke. Nah, normal distribution, membuat data acak yang berdistribusi normal. Misalkan buatlah 10 data acak yang berdistribusi normal dan simpan di kolom data C5. Perintah calls random data normal data distribution generation 10 rounds of data store in columns S C5, kemudian oke. Untuk poin selanjutnya yaitu uniforms, membuat data acak yang seragam sesuai dengan selera yang diinginkan. Misalkan buatlah data acak yang berdistribusi uniform dengan data terkecil adalah 1, data terbesar adalah 2, lalu simpan di kolom data C6. Perintah calls random data uniform generation 10 ration of data store in columns S C6 loves in the point 10 point 2.0, kemudian oke. Untuk poin selanjutnya yaitu binomial, membuat data acak yang berdistribusi binomial. Misalkan buatlah data kelompok data yang masing-masing terdiri dari 10 data acak yang berdistribusi binomial dengan jumlah percobaan adalah 200 dan peluang sukses terjadi adalah 0,991. Kemudian simpan data tersebut di kolom data C7 dan C8. Nah, di sini perintahnya yaitu calls column random data, kemudian binomial generation 10 rounds of data store in columns S.2 C7 C8 number of strains 200 probabilitas of success 0,91, kemudian oke. Terima kasih untuk Saudari Alfia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Cekidot. Baiklah, melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Siti Alfia. Selanjutnya itu ada icon state yang berisi yang A, basic statistic. Nah, di sini descriptive statistic itu untuk menampilkan sekilas gambaran fungsi statistik dari data yang diinginkan. Misalnya, tampilkan sebagian fungsi statistik dari kolom data C7. Maka perintah yang harus dijalankan yaitu click state, kemudian basic statistic, descriptive statistic, variables yaitu C7, kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu tables. Tally yaitu untuk menampilkan frekuensi data yang muncul dari suatu kolom data. Misalnya, tampilkan frekuensi kolom data C8, maka perintah yang harus dimasukkan yaitu state
kemudian klik tables, klik tally, kemudian masukkan variablesnya yaitu C8, kemudian display. Display itu counts, percent, cumulative counts, cumulative percent, kemudian klik OK. Selanjutnya ada ADA yang isinya yaitu stem and leaf, yaitu menampilkan batang dan daun dari suatu kolom data. Nah, misalnya nih, tampilkan batang dan daun dari kolom data C7 setiap penambahan puluhan. Nah, perintah yang harus dimasukkan berarti klik state, kemudian ADA, kemudian klik stem and leaf, kemudian klik variables atau masukkan variables C7, kemudian increment 10, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk block spot. Nah, block spot ini untuk menampilkan kotak plot dari suatu kolom data. Misalnya, tampilkan block spot dari kolom data C8. Selanjutnya yaitu icon graph. Graph ini isinya yaitu histogram atau histogram, yaitu untuk menampilkan diagram batang dari suatu kolom data. Nah, misalnya tampilkan histogram dari kolom data C8, maka perintahnya yaitu graph, klik histogram, kemudian klik graph variables pada graph X1 isi C8, tadi kan contohnya C8, kemudian klik OK. Maka hasilnya itu akan muncul kotak yang baru yang berisi histogram. Kemudian character graphs, yaitu histogram. Misalnya tampilkan histogram dari data C8. Hasil dari histogram ini muncul kotak session. Sebenarnya kedua perintah ini tuh sama-sama menampilkan histogram, akan tetapi perintah yang kedua ini jauh lebih efektif untuk digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini adalah suatu nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data serta dapat menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam ukuran pemusatan data? Yang pertama, ini ada mean atau rata-rata hitung. Mean ini merupakan nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang B itu ada median. Nah, median ini merupakan nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan terlebih dahulu. Kemudian ada modus. Modus ini merupakan data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Kemudian kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Baiklah, selanjutnya kita langsung ke praktik menggunakan aplikasi Minitab yang akan dibahas oleh Rajo Apri Jaludin, Inka Firda Rahman, dan Rika Nur Hikmah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi Minitab. Seperti penjelasan terlebih dahulu, Minitab adalah salah satu program olah data yang dianggap cukup handal oleh beberapa kalangannya. Sering digunakan pada ilmu statistika karena dapat membantu untuk memudahkan penggunanya dalam mengolah data. Di sini saya berhasil menginstal Minitab versi 19. Ada juga yang versi 19, hanya berbeda tampilan mungkin ya. Baik, langsung saja kita buka. Kita tunggu beberapa saat. Baik, seperti pada aplikasi Minitab ya. Ini di atas terdapat menu bar atau menu baris, ada file, edit.
tentunya bukan hal yang baru ya. Ada juga di Excel dan juga di Word. Ini ada data, banyak sekali pilihan. Misalkan kita ingin menggunakan pilihan mengurutkan suatu data, bisa menggunakan perintah sort. Ada calculate atau calc untuk ada kalkulator, bisa statistika untuk banyak sekali pilihan, ada ANOVA, regresi, dan lain-lain. Bisa juga menampilkan sebuah grafik. Nah, sini banyak sekali pilihannya. Grafik histogram, nah, grafik baris, grafik bagan, view. Nah, seperti ini bisa ditampilkan command line dan history untuk mengetahui pengertian kita hapus saja. Nah, ini dia tampilannya sekilas mirip dengan Microsoft Excel ya. Ada baris dan kolomnya. Coba kita lihat, kita bandingkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ada baris dan kolom. Mirip sekali ya. Hanya saja di sini ada baris pertama ini adalah baris khusus untuk memberi nama sebuah data atau judul data. Misalkan datanya saya beri nama awal, di mana ada berupa angka 1. Oh iya, di sini ada entry direction untuk perintah enter. Nah, ini tanda panahnya ke bawah, berarti jika ditekan enter akan ke bawah. Diklik, nah ini ada ke samping, berarti jika ditekan enter maka akan ke samping. Seperti itu ya. Saya akan ke bawah aja. 1, lanjut 2, datanya 3, 4, dan 5. Mana di kolom kedua ada data yang judulnya akhir. Mana itu 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini. Adapun jika kita ingin mengoperasikannya, bisa saja kita, misalkan saya ingin menjumlahkan, kita perintah kalkulator akan menaruhnya store result in variable di kolom 3 aja ya, karena kosong di sini. Ya. Nah, makanya di sini lanjut expressionnya C1, ada kolom pertama di jumlah, mungkin ya, jumlah misalkan dengan kolom kedua C2. Nah, coba kita, nah sini ada hasilnya, penjumlahan dari kolom pertama dan kolom kedua, 1 tambah 5, 6. Nah, sini ya, ini saya beri nama total. Nah, seperti ini salah satu contoh dari data yang ada di Minitab. Adapun untuk perintah simpan, kita bisa ke menu file, ada save project as dan save worksheet as. Di mana save project ini untuk menyimpan seluruh data. Jadi nanti juga ada nih, saya coba cari statistika dari data tadi, display descriptive statistik. Jadi C1, C2, C3, C1 spasi C2 dan C3. Saya akan lihat statistiknya. Nah, ini dia, ada nilai rata-ratanya juga, minimum, ada median juga, ada maksimum. Nah, untuk perintah simpannya kita ada pilihan di sini, save project as dan save worksheet. Di mana save worksheet ini untuk menyimpan lembar kerjanya saja yang ini nih. Jadi ketika kita simpan save worksheet, maka akan tersimpan
yang tempat kerjanya saja. Yang ini tidak tersimpan. Sedangkan untuk menyimpan seluruhnya, kita bisa menggunakan perintah set project as. Kita coba. Kita simpan di umum ya. Beri nama Minitab atau apa saja. Itulah dia pengenalan pada aplikasi Minitab versi 19. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mean, median, dan modus. Mean itu, teman-teman, seperti yang kita udah tahu ya, bahwa mean itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai terbanyak. Nah, pada Minitab 19 ini, kita bisa mencari mean, median, dan modusnya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini saya punya contoh soal jumlah permen dan jumlah lollipop. Nanti jumlah permen dan jumlah lollipop ini akan kita cari mean dan mediannya. Sebelumnya kita copy dulu datanya, kemudian kita paste di Minitab. Nah, setelah itu kita cari menu start di atas ini. Kemudian kita pilih basic statistik, kita pilih submenunya display display descriptive statistic. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa menentukan variabelnya. Karena kita akan menghitung kedua variabelnya, kita klik jumlah permen, kemudian select, klik lagi jumlah lollipopnya, kemudian select. Habis itu kita pilih statistik, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada rata-rata, kemudian standar deviasi, varian, minimum, maksimum, rank, sum, dan masih banyak lagi. Nah, karena kita di sini akan mencari mean, median, dan mode-nya, kita hilangkan tanda checklist yang pada menu yang tidak kita butuhkan. Sudah ya, jadi cuma 3, mean, median, dan mode. Oke, kemudian klik lagi oke. Maka akan muncul seperti ini. Jadi jumlah permennya, untuk variabel jumlah permennya, meannya 3,875, mediannya adalah 4, modusnya adalah terdapat pada 4, kemudian dengan frekuensinya yang suka muncul adalah 3. Begitupun jumlah lollipopnya. Baik, terima kasih. Hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya Rika Nur Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mencari ukuran penyebaran data menggunakan aplikasi Minitab. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Minitab 16. Untuk cara penggunaannya hampir sama dengan Minitab 19, tetapi hanya sedikit berbeda dalam tampilannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh data, yaitu data tinggi badan dan data berat badan dari 20 siswa kelas 12 SMA. Nah, data mentah ini akan kita masukkan ke worksheet. Kita namai terlebih dahulu untuk C1 yaitu data tinggi badan, dan kolom C2 yaitu untuk data berat badan. Kita masukkan datanya satu persatu. Nah, untuk mempermudah, kita kopikan saja
data yang di Microsoft Word, kita kopikan saja ke Minitab. Selanjutnya data berat badan kita kopikan juga. Kemudian kita klik Start, klik Basic Statistik, kemudian klik Display Descriptive Statistik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita akan mencari ukuran penyebaran data dari data tinggi badan dan berat badan, maka kita klik tinggi, kemudian select, dan kemudian kita klik berat, kemudian klik select. Bisa juga kita mencari salah satu, misalkan hanya mencari data tinggi badan dan atau mencari data berat badannya saja. Kemudian kita klik statistik, maka akan tampil beberapa pilihan. Nah, di sini ada mean, SE of mean, standard deviation, variance, first quartile atau kuartil 1, median atau kuartil 2, third quartile atau kuartil 3, maksimum minimum, rank. Nah, jika kita akan mencari semuanya, maka tinggal klik all. Tetapi di sini saya hanya akan mencari mean, SE of mean, standard deviation, dan variance, kemudian first quartile, median, third quartile, dan modus, dan juga rank dan end total. Kemudian kita klik OK. Kita juga bisa menampilkan grafiknya. Kita klik graph. Di sini akan ada pilihan histogram of data, histogram of data with normal curve, individual value plot, box plot of data. Nah, kita hanya akan menampilkan histogram of datanya saja. Klik OK. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya. Hasilnya adalah untuk N totalnya yaitu 20. Kemudian mean atau rata-rata dari data tinggi badan yaitu 155 dan dari data berat badan yaitu 53,65. Dan untuk variansnya yaitu dari data tinggi badan variansnya yaitu 63,88, dari data berat badan yaitu 49,61. Untuk kuartil 1 dari data tinggi badan yaitu 150 dan data berat badan yaitu 49. Dan mediannya atau kuartil 2 dari data tinggi badan yaitu 151 dan dari data berat badan yaitu mediannya 55. Kemudian kuartil 3-nya data tinggi badan yaitu 165 dan data berat badan yaitu 57. Kemudian adapun modus dari data tinggi badan yaitu 150 dan dari data berat badan yaitu 55. Nah, untuk cara penyimpanannya pada Minitab 16 ini, untuk penyimpanannya di sini ada
save project as, yaitu untuk mengesave atau menyimpan projectnya saja. Kemudian ada project description, ada save current worksheet, yaitu untuk menyimpan worksheetnya saja. Di sini akan ada pilihan save as tipenya, yaitu ada Minitab, Webpack, Excel. Nah, tetapi di sini tidak bisa menyimpan dalam bentuk Word ataupun PDF. Jadi untuk mempermudah penyimpanannya, kita bisa mengcopy hasilnya, yaitu kita tinggal blok, kemudian copy ke Microsoft Word. Nah, seperti ini. Kemudian histogramnya juga kita bisa copy. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa simpan dalam bentuk Word, dan kita juga bisa ekspor ke dalam bentuk PDF. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.